pertanyaan. Falas itu buka pasar tuh 4 kali kalau nggak salah sehari. Ya, 4 kali ya? Ya 4 kali kalau nggak salah sehari ya. Kalau di kripto juga sama juga kayak gitu nggak? 24 jam, tidak ada tutup. Iya, berarti fluktuatif dia market trading setiap detik bergerak terus. Wow. 24 jam dan bisa yang detik ini naik gitu. Habis Oke. itu detik berikutnya turun. Itu hedgingnya bisa berapa sih? Poinnya bisa berapa tinggi satu hari? Tertinggi lah, tertinggi. Yang terekstrim lah, terekstrim berapa? Berapa ya? 1000 ada 1000 poin? Bisa. Wow. Wah gila ya. Di aset tertentu, di beberapa aset tertentu di ya. aset tertentu. Ada ya yang langsung, nah tadi makanya ketika kita mau beli kripto aset tertentu itu tuh penting kita research dulu. Aset ini ngapain? Jangan aset sampai ini apa, dia, gitu. karena gini, ada beberapa aset yang begitu dia di listing, oke, karena marketing dah segala mungkin dipom-pom oleh orang-orang tertentu. Betul. Gitu ya. Wah naiknya ngepam gitu. Tapi Betul. and then suddenly dia nggak konsisten, ketika drop dia benar-benar jeblok. Iya. Nah makanya tadi. Gue termasuk orang yang pernah beli aset itu soalnya. Iya. Ya langsung ngedrop ya, oke. Mungkin beberapa di Twitter lah terutama ya, di X anak Twitter lama. Di X. Di X itu termasuk pemiliknya ya. Termasuk pemiliknya itu ya, kan kayak wah gitu. Iya makanya. Itu tuh karena hal-hal kayak gitu tuh ya tadi kita jangan hanya membaca sinyal dari sebuah pom-poman tweet gitu ya. Nah, itu tuh ini menarik nih. Akhirnya jadi sesuatu yang menggerakkan nilainya aset ini bisa jadi karena FOMO juga gak sih? Bisa jadi karena ngebaca tweet. Iya, orang FOMO jadi semuanya ikutan gitu. Atau tapi kalau saya gini, karena masih ngelihat sinyal-sinyal, bukan sinyal lah ya, masih ngelihat tren di global itu kan kebanyakan di X ya, di Twitter itu kan apalah gitu ya. Belum influencer itu saya anggap sebagai sinyal aja, alert gitu. Tapi bukan berarti dari kesemuanya itu adalah pertimbangan saya untuk mengambil keputusan. Iya. Cuma bukan faktualnya kan seperti itu lah ya. Gara-gara harus melihat ini, wah suku bunga bakal gini, gua harus ngapain enggak. Harusnya kita mengcombine semuanya gitu, ngelihat dari tweet ini, nanti kita baca lagi, kita research lagi tentang tokennya misalnya gitu kan. Terus bisa ngelihat dia, mungkin bisa gini, ada token-token atau kripto di global yang kemudian dia masuk whitelist dan boleh listing di exchange lokal. Karena kan di kita harus whitelist dari OJK dan juga dari CFX. Nah, dia kan bisa ngeliat dulu di global itu kayak gimana sih perform token ini gitu ya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan juga gitu. Wah, ini bakal whitelist bakal ada nih di toko kripto gitu. Nah, itu kan harus dicek dulu, harus lihat dulu gimana. Dan sekarang kan token itu kan kripto ini kan bisa ngelihat di coin market cap kalau aku biasanya ngelihat ya. Jadi pergerakan dari volume, performance token tersebut tuh kita bisa lihat real time data di situ gitu. Track recordnya adalah gitu. Jadi nggak semata-mata kayak baik kalau ada token kripto. Mungkin ada yang pernah dengar kripto aset seseorang artis itu kan heboh. Ya. Ramai banget itu. Ramai banget gitu. Tapi white papernya harusnya yang proper. Tapi dia misalnya gini, gue mau bikin token, bisa kan? Bisa. Apa yang membuat token gue menjadi kuat? Utility sama komunitas. Contoh? Utility-nya tokennya Mas Anu token tuh buat apa sih gitu? Exchange-nya kemana gitu maksudnya? Utility gini, misalnya contoh kalau dulu mungkin kita punya NFT masih rame ya. Let's say NFT growth lagi gitu. Tapi NFT sih lebih ekstrim lagi sih kalau menurut gue. NFT mah berdasarkan kemauan aja sama uang doang itu kayaknya. Sayang. Ya itu hanya orang tertentu yang memang berpikir ya itu kan collectible things ya. Gitu. Sama aja kita ke museum akhirnya kenapa sih orang beli lukisan ini ngapain ya? Iya, kita akhirnya masih dan gitu ya. Akhirnya tatanan pengukurannya tuh jadi ekstrim banget tapi gitu. Tapi salut sama orang-orang yang memang melihat dia bikin NFT. Ya Mas Anang bikin NFT. Oh ya bikin NFT. Ya itu berarti dia mikirin gimana caranya masuk ke industri, masuk ke Web3, masuk ke teknologi blockchain gitu kan di belakangnya, which is good buat kita untuk improve di sisi knowledge sama experience gitu. Nah tadi ngomongin utility tadi, ini tuh untuk apa tokennya? Ya udah bisa pasti nggak boleh bayar nggak boleh dibuat bayar, nggak bisa ya?
nggak boleh. Ya nggak boleh loh, nggak boleh. Kripto nggak boleh pakai buat bayar. Dilarang, hanya rupiah. Ya. Hidup rupiah. Hidup. Nah, dulu Tok itu pernah punya namanya Tokomall NFT market. Jadi bisa belinya tukernya pakai Dia di exchange sana ya menggunakan bisa pakai kripto ya sebagai- kripto gitu. Itu utility terus nanti tuh dia utility kemana lagi nih, misalnya wah oke, ini akan ke exchange global. Nah jadi utility itu kan use case ya. Ketika aset kriptonya ini harus punya use case yang lain dan real. Nah, Oke. which is di Indonesia kita juga harus mikirin regulasi juga. Betul. Tadi pembayaran itu udah paling powerful sih sebenarnya ya, use case-nya token atau kripto aset gitu. Tapi kan nggak boleh di kita gitu. Nah, jadi utility-nya yang kedua bangun komunitas. Jadi yang ngegedein suatu kripto itu adalah komunitas. Karena komunitasnya ikut ngejagain dia. Blockchain security-nya di mereka. Iya, jadi kan? mereka tuh makanya ketika biasanya kayak exchange token di luar itu ketika dia mau listing belum lapar, gue mesti belanja pakai kripto. Gak boleh ya? bahkan beli cilok ya. Beli cilok. Ini aku kasih aja pakai 10.000 lah cilok mah nggak usah pakai kripto. Nah jadinya tuh komunitas ini yang nanti ngedukung, bahkan strategi di awal tuh pasti dia akan bagi-bagi airdrop tuh, supaya Oh ya. iya bagi-bagi airdrop tuh nanti wah biar semua orang atau punya. whitelist gitu kan, Oke. whitelist gitu. Itu udah strategi marketing token tuh whitelist gitu kan. Siapa akan launching di platform A gitu kan, nanti Dan di akan airdrop besar dulu, gitu. gitu. Use case-nya sih, dan use case ini mungkin di kita jadi challenging use case atau utility. Iya, karena di sebuah Indonesia kayaknya token utility-nya gitu. agak terbatas ya. Mungkin akan ada pencerahan, Oh ya. mungkin. Soalnya kan di beberapa negara di luar kan kripto sudah menjadi exchange. Kalau nggak salah ya di beberapa negara ya. Udah ada yang bisa exchange pakai Iya, bahkan di Singapura udah bisa naik Grab pakai bayar langsung dari wallet. Ya dulu kalau nggak salah di Amerika juga sempat ada ATM-nya apalah segala macam Ya, gitu kan. di beberapa negara Itu ya. Di Singapura udah bisa kita order. Aku pernah coba. Oh ya, pakai Langsung kripto. dia deduct dari kripto wallet kita. Wow, itu gimana itu ya? Artinya jadi kepemilikan kripto itu, aset itu dimiliki oleh bank sentral gitu kan? Karena kan sebenarnya itu semua asetnya ada di wallet kita kan, cuma konekin dari wallet ke wallet. Betul, artinya jadi wallet kita- ke si aplikasinya misalnya. Artinya kita mindahkan aset kita ke wallet orang kan? Maksudnya kalau misalnya kita ke sana, beli, iya. kita bayar kan kita Iya. pindahin aset kita Iya. ke sana. Kalau misalnya kita bertransaksi ke bank, berarti kan token itu kita pindahkan ke tokennya bank. Iya. Berarti bank punya aset kripto yang Betul. besar. Oh, di kita banknya punya. Sebenarnya ada yang bukan bank ya, kayak pihak ketiga yang memang jadi mediasi itu. Dia yang nanti di mengkonversi ke tengah-tengah. banknya. Betul. Saya lupa di Singapura ada, jadi dia pihak ketiga memang kayak di Indonesia ada yang mulai sepertinya. Jadi dia ada layer di tengah-tengahnya lah ya untuk jadi ke situ. Oh dia siap rugi ya perusahaannya ya. Iya, bisa jadi. Karena kan fluktuatif kan. Ngomongin fluktuatif ini kan, Kak, menurut lu ya? Tapi kan harga kripto itu akan dieksekusi pada saat dia langsung harga segitu Betul, ya. Tadi bisa di turun. lock di sana Iya. kan. Nah artinya kalau ketika si third party ini menunggu lama untuk menukarkan Iya. ini kan bisa jadi kena fluktuatif tadi. Sama kayak kita exchange dolar kan, kalau kita bayarnya sekarang, terus dolar Ada nanti kita tiba rubah, naik. ya kan berubah kan. Iya. Nah ngomong-ngomong berubah, jadi yang paling signifikan, yang paling fundamental ngeganggu pergerakan si angka kripto ini apa sih? Paling tinggi deh. Mungkin nggak ganggu ya, Ci. Maksudnya mempengaruhi gitu loh. Hujan kah? Hujan, badai. Banjir Jakarta ngaruh nggak sama Nggak kripto? Enggak. Berarti kita kurang multinasional, Perang tuh gengs. kemarin perang. Ya, perang pasti lah, dunia kan. Iya. Tapi itu jadi ngaruh. positif atau Negatif lah. Orang kan jadinya orang nggak mau pegang kripto? orang kan jadinya? akhirnya nggak ya orang jadinya kan Orang lepas kripto. atau dia withdraw. Oh ya, artinya jadi dia ngelepas asetnya ya? Iya. Aset kembali ke semula. Ya karena tadi kan kondisi nggak aman gitu-gitu dia harus punya pegangan lah dia, ya. Dia pegang liquid aset berarti ya. Iya gitu.
Apalagi kalau selain perang deh, masa kita doain perang kan nggak mungkin. Jangan, makanya kalau perang deg-degan nih. Nah, makanya Market udah, aduh, merah nih. sama emas linear ya? Atau malah kontra malah. Orang Enggak pegang dong. ketika perang misalnya orang pegang emas misalnya. Iya. Nah, tapi kan dia lepas kripto tuh. Iya. Berarti kan dia kontra tuh kan. Iya, Kurang lebih kayak begitu. kurang lebih kayak begitu. Kalau di hari-hari biasa nggak ada ini ya. Nggak Apa ada kira-kira sih. yang menurut tuh kalau misalnya contohlah berandai-andai nih minggu ini akan Ya itu ketika ada, kan gini, di US itu kan ada memang institusional yang pegang besar. Oh ya itu ngaruh. Dia kalau melakukan itu. pembelian atau dia melakukan penjualan Bitcoin. Betul. Itu jadi akan sangat ngaruh. itu bohirnya. Karena balik lagi, berarti kan. supply and demand. Iya. Artinya jadi pun pemerintah mengakui kan kalau di sana kan. Betul. Kalau di US bahkan institusional tuh lebih banyak megang sebagai safe haven-nya mereka ya. Iya. Ya artinya jadi Bitcoin sebagai safe haven-nya mereka. karena mungkin pemerintah sana juga ngelihat ini marketnya sudah besar. Kalau market ini ngedrop suatu saat, ini kan rakyat mereka yang rugi kan. Artinya mau nggak mau mereka harus taking part di sana untuk ngejamin itu kan. Iya. Sama kayak LPS-nya lah kalau di kita kan gitu Iya. kan kurang lebih. Nah, Ya itu kita institusional dia buang barang. Nah, Kita iya, sebutnya itu. buang barang. bener, maksudnya walaupun misalnya price drop gitu ya, tapi at least mereka bisa convertin sesuatu lah ke pemerintah gitu. Itu menarik sih. Kalau di kita belum ada kayak gitu kan. Belum ada. Kapan kira-kira ada? Akankah Saya telepon lu Prabowo sebentar. akankah kripto diregulasi? Sudah diregulasi. Artinya menjadi sesuatu yang lebih dari hanya sekedar aset. Itu harapan kami sebagai pelaku industri. Nggak. Jadi sebenarnya gini, mungkin ini juga harus aku kasih informasi. Jadi sebenarnya saya dapat banyak pertanyaan, legal nggak sih gitu ya? Ya, kalau Kripto udah regulasi tuh udah legal lah. Legal. Satu, dulu pun dari 2019 itu udah ada Bapepti. Ya. Walaupun itu kripto jadinya komoditi sama kayak kelapa sawit gitu ya. Tapi itu Badan Pengawas Komoditi. Ya, kayak apa tadi ya kelapa sawit gitu ya. Ya. Komoditas. Nah, di 2025 kemarin itu pindah regulatornya pindah ke OJK. Oh, udah masuk ke financial. Udah masuk. Jadi aset keuangan Iya, digital. financial instrument berarti kan. Betul. Berarti sudah diakui sebagai salah satu aset instrumen keuangan. ekonomi. Betul. Oke. Yang akan memberikan dampak perekonomi. Bahkan Menarik. ini juga pajak dari industri kripto juga sudah ada. Kita Oh, udah kena dipajakin. pajak juga? Iya dong. Gercep Siap banget bayar ya. pajak. Gercep banget ya. Jadi kita hanya membantu mengolek pajak dari pengguna ya, bukan toko kripto yang menerapkan Pajaknya pajak. bentuknya kripto nggak? Sekarang PPh aja. Bisa Nggak ada ganti PPh. kripto aja nggak Dulu sih? Maksudnya PPh. bayar. Pajak tuh barter. Iya, Barter maksudnya pajak. lucu kalau Kan udah dianggap legitimate kalau udah dipajakin, Pak Iya. Anu, Mas Anu. cuma kan Gak apa-apa, kita harus mendukung penerimaan pajak negara. cuma ini nggak bisa di-convert gitu masalahnya kan. Sesuatu yang lu nggak bisa convert di Indonesia tapi dipajakin gitu kan. What gitu. Nanti kita tanyain ya, buat apa pajaknya? Iya, maksudnya kan ini barang nggak bisa di-convert juga di Indonesia kan. Toh bank sentral kita kan belum menerima Jadi itu. nah pajaknya ini tuh udah pajak final Oke. ya. Jadi sekarang sih hanya PPh Per transaksi atau per all asset? per transaksi dong. Kayak udah kayak gini, udah kayak apa? Waktu gue zaman palas ya. Udah kayak gue trader gitu. Ya kan? Iya. Yang gue kejar adalah berapa banyak transaksi. Bukan Berapa win banyak or lose, itu nggak Jadi matter terima buat kasih gue. kepada pengguna toko kripto yang sudah membayar pajak. Wow. Gitu. Oke. Dulu gue pernah punya prinsip, pernah mendengar gitu. Kalau Elon Musk ngomong sedikit tuh pasti berubah-berubah nih. Pasti ganggu banget nih kripto. Bener gak sih? Sekarang masih juga gak sih? Enggak, kayaknya udah mulai. Udah gak ya? Dulu aja sih, dulu apa ya? Doge ya? Iya, Doge dulu. Doge. Dia dulu pom-pom Doge. Dan sempat rally kan Doge. Betul, dulu anak teman-teman di TMS ada satu yang pegang Doge itu dari tahun berapa gitu. Lumayan tuh. Tapi ya kata dia saat gue tanya kan, lu bisa dapat gini gimana? Gue dengerin Tapi kalau itu momennya dia pas ya, dia beli nih, terus dipom-pom.
Jadi dia dapat banyak tuh. Iya. Nggak salah juga itu strategi dia Betul. langsung jadi nggak dia hold, dia langsung buang tuh. Berarti mending Pinter gue jadi berarti. temennya Ellen ya. Iya. Lu nge-tweetin dong buat besok dong. Iya, nah jadi siap-siap dulu beli gitu ya. Iya juga ya. Siap-siap beli strateginya. Tapi oke. sepengaruh itu berarti si Ellen ya. Waktu itu iya ya. Sekarang sih udah enggak kali ya. Kayak aku jarang lihat dia nge-tweet yang bikin menggemparkan seperti kejadian Doge ya kemarin. Oke. Kalau sekarang juga mungkin, oh ya ini juga yang kita lihat dari komunitas atau mungkin pengguna di toko kripto lah khususnya ya. Udah mulai mature gitu, maksudnya udah mulai paham. Jadi mungkin semua perkataan gak ditelan langsung, semua dia baca. Iya, Mungkin iya, juga iya. perkataan saya gak ditelan langsung. Gitu ya. Iya ya. Dikasih gula dulu dikit. Dikasih gula gitu ya, mengkonfirmasi, memvalidasi. Sekarang udah lebih beda sama waktu mungkin 2021 gitu Iya, ya. itu masih FOMO masih banget. antri, sekarang udah anggap aja udah 5 tahun berarti kan. Lebih mature lah. Mungkin udah pernah ketemu beberapa cycle, ketemu Bitcoin harga naik dan turun gitu. Oke. Udah Jadinya mungkin mulai udah- bisa baca. dan memvalidasi semua informasi dulu gitu. Itu kan penting, nggak yang wah Oke. nge-tweet gitu bakal naik gitu. Ya mungkin bisa, tapi kan nggak selalu kejadian seperti itu juga. Di Indonesia, cara kripto tuh bisa dicairin nggak sih kalau di Indonesia? Di withdraw ke bank. Di withdraw ke bank? Iya. Bisa? Iya, jadi gini, kripto itu misalnya nih Mas Ando beli Bitcoin ya. Oke. Punya Bitcoin lah. Punya gitu. Bitcoin. Terus 0,0001. ya udah di withdraw di banknya Mas Anu. Bisa? Misalnya Mas Anu Bang Mega. Bang Mega. Nah, nanti Oh di enggak, sekarang withdraw. Alo Bank, Alo Bank. Alo Bank. Alo Bank. Nah, nanti withdraw ke situ. Di toko Oke. kripto cuman 10.000 adminnya. Oh, untuk ya biaya transfer withdraw. banknya lah ya. Udah sesimpel itu. Oh, berarti sebenarnya artinya kalau misalnya teman-teman mau nyoba pun juga nggak perlu worried bahwa ini nggak bisa dikonversi balik sebenarnya kan? Enggak dong, kan ada proses deposit dan withdraw. Nah itu Tetap ada. untuk toko kripto kan ada nih kemarin ada yang nanya. Siapa yang Withdrawnya nanya? Ada lah. Withdrawnya susah. Oh, Di beberapa platform ya, withdrawnya susah. Toko kripto gimana? kita gampang selama itu memenuhi syarat dan ketentuan sih. Enggak. Jadi sebenarnya itu withdrawnya nggak gampang tadi ya. Banknya kita sumber dana kalian itu tuh jelas gitu. Terus Akunnya verified. ya akunnya verified benar gitu ya. Terus yang ketiga ya banknya memang udah yang kalian daftarin di situ. Oke. Kan bisa kalian macam-macam isi daftarnya gitu udah. Terus kalau kesulitan hubungi customer service 24 jam Betul. selama 6 hari tidak pernah tutup. Jangan lupa ingat bisa ke Alo Bank, bisa ke Mega. Itu bisa tuh. Langsung masuk iklan. Nah, Mbak Rika, pertanyaan terakhir buat Mbak Rika. Kalau ada anak-anak nih Gen Z yang baru, mereka punya uang nggak banyak lah, misalnya sebulan 10 juta. Banyak itu. Oke lah, sebulan 5 juta lah misalnya. Terus gue nggak mau mereka kena FOMO. Gue nggak mau mereka terjebak di 5 menit tuh dapat cuan dari kripto lalala di YouTube dan lain-lain gitu. Nah, tips lo buat mereka yang benar-benar baru banget, fresh banget, mereka pengen tahu, mereka pengen nyoba, apa sih tipsnya? Nah, kalau saya mungkin agak bukan ekstrim ya. Gini, kita tuh harus praktek. Jadi gini, misalnya dan cara mudah belajar industri ini dan kripto adalah either kita kerja di perusahaan kripto atau kita download aplikasinya. Oke. Ya bisa cek yang lain, tapi harus toko kripto lah yang Iya, pertama ya. karena terjamin loh kalau toko gitu. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena gini, teman-teman masuk Gen Z ini download aplikasi, nanti ada KYC, proses segala macam. Itu kan mempelajari fitur ya. Betul. Jadi ngulik kan. Jadi fiturnya tuh kayak gini ya gitu. Karena kalau cuman dia nonton YouTube, baca di mana atau apapun tuh tapi nggak praktek tuh sulit kalau saya rasa. Iya. Itu yang saya alamin ketika waktu masuk ke toko kripto, nggak ngerti kripto itu apa, bener-bener apa sih ini makhluk apa gitu ya. Nah tapi karena saya mulai masuk ke kripto dan segala macam, jadinya kan
harus ngerti produk, fiturnya, belajar ketemu komunitas dan segala macam. Itu proses gitu. Tapi masuknya adalah kita harus punya aplikasi exchange-nya gitu. Iya. Harus punya jadi kan kita ngelihat nih token tuh kayak gini, ini tuh kenapa ya dia warna merah? Ini tuh candlestick itu kenapa dia warna hijau ya? Kenapa ada buy and sell, ini apa sih? Kenapa di sebelah kiri ini ada harga yang merah, ada harga ini, harga tengah-tengah itu apa ya? Nah, itu kan jadinya kita mempelajari. Betul. Nah, ngulik sendiri gitu. Karena di KYC itu ada learning phase-nya. ada learning phase-nya dari mulai kita KYC, dari mulai onboarding kita onboarding, akhirnya punya UID, user ID kita, masuk masing-masing fitur, ngelihat chart gitu-gitu tuh jadinya kan tahu. Kalau kita cuman nonton di YouTube apa segala macam, tapi kita nggak pernah masuk langsung, belajarnya dari hal simpel ya, di exchange ya, di aplikasi exchange gitu. Betul. Itu yang paling gampang gitu. Karena kalau ngawang-ngawang kayak kayak tadi, blockchain itu adalah ya omongan aku ini teman-teman bisa cari di ChatGPT atau manapun gitu ya. Betul. Tapi kan praktek ini yang susah. Karena kita emang harus ada pengalaman. Harus ada pengalaman gitu. Betul. Dan tadi pasti di semua exchange disediain fitur yang cuman buy and sell, orang cuman yang penting eksekusi market, eksekusi harga di harga market. Oh ini tuh kita jangan sampai kan sangat salah, eksekusinya di harga yang atas mahal, gitu. Betul. Itu aja kan pengetahuan simple ya. Logik aja. Logik aja gitu. Lu nggak beli barang pas harganya mahal. Iya kan, itu aneh gitu. Oke. Kayak gitulah. Siap, terima kasih Rika Handayani. Kalau kata saya makanya download toko kripto saat ini juga. Sekarang pakai kode referral. Apa kode referralnya? Sosmed TC. Sampai ketemu guys.